7 jemaat, 7 kondisi hati, pesan Kristus dari surga. Dalam Wahyu 1 ayat 11, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, ketika Yohanes menerima penglihatan di Patmos, ia tidak diminta menuliskan puisi atau menuliskan kenangan hidup. Ia diminta menyampaikan pesan surgawi untuk 7 jemaat yang nyata. Hidup di tengah tekanan dunia nyata. Ini bukan dongeng rahasia. Ini adalah intervensi Kristus atas gerejanya yang sedang menghadapi tantangan berat. Saudara, letak geografis dan sejarah jemaat. 7 jemaat yang disebut Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia, dan Laodikia berada di wilayah Asia Kecil, yang sekarang itu wilayah Turki Barat. Nah, wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan budaya penting Kekaisaran Romawi. Masing-masing kota ini punya karakteristik unik secara ekonomi, politik, religius, dan ini sangat mempengaruhi kondisi rohani jemaat di dalamnya. Nah, mengapa 7 jemaat ini? Ketujuh kota ini terletak dalam rute perjalanan utama zaman itu, saudara. Seperti jalur pos Kekaisaran Romawi. Kristus memilih 7 bukan karena hanya itu gereja yang ada, tetapi karena 7 melambangkan kepenuhan. Ini adalah pesan lengkap bagi seluruh gereja sepanjang zaman, saudara. Tapi setiap pesan dimulai dengan realitas lokal yang konkret. Nah, Bapak Ibu, Efesus, kota pelabuhan dan pusat penyembahan Artemis. Efesus adalah kota metropolitan, pusat agama dan perdagangan. Di sana berdiri kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Jemaat di sana bekerja keras dan menjaga kemurnian ajaran, saudara. Namun mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Sebuah peringatan bahwa kesibukan rohani bisa menggantikan kedalaman kasih. Saudara, Smyrna kota menderita yang dipuji. Smyrna adalah kota yang setia kepada Roma dan mempraktikkan penyembahan kaisar secara aktif. Jemaat di sana miskin dan tertindas, saudara, tapi justru tidak ditegur oleh Tuhan. Sejarah mencatat bahwa banyak martir dari Smyrna, termasuk Polikarpus, murid Yohanes. Ini mengajarkan bahwa penderitaan tidak selalu tanda kelemahan iman. Di Pergamus, kota dengan tata setan, Pergamus memiliki kuil-kuil penyembahan berhala, termasuk untuk Zeus dan Kaisar. Kristus menyebut kota ini sebagai tempat tahta iblis. Jemaat di sana hidup tengah tekanan sinkretisme, dan sebagian mulai tergoda kompromi. Ini menjadi peringatan tentang bahayanya iman yang setengah hati. Tiatira, kota pengrajin yang terancam ajaran palsu. Tiatira bukan kota besar, tapi terkenal akan serikat dagangnya, saudara. Masalah muncul karena banyak serikat mensyaratkan partisipasi dalam ritual penyembahan berhala.
Kristus menegur pengaruh ajaran palsu, yaitu Izebel, yang merusak kekudusan jemaat. Di sini kita melihat bagaimana tekanan ekonomi bisa menjerat kerohanian. Yang selanjutnya, Sardis dan Philadelphia mati secara rohani dan setia dalam kelemahan. Sardis adalah kota yang dulunya jaya, tapi saat Wahyu ditulis, hanya nama yang tersisa. Gerejanya sama. Engkau hidup, padahal engkau mati. Sebaliknya, Philadelphia adalah jemaat kecil yang dipuji karena kesetiaannya. Meski kekuatannya tidak besar, ini peringatan bahwa ukuran tidak selalu mencerminkan kesehatan rohani. Saudara, Laodikia, kota kaya tapi rohani suam-suam kuku. Laodikia adalah pusat keuangan dan kesehatan. Tapi Kristus melihatnya miskin secara rohani. Engkau suam-suam kuku, bukan panas dan bukan dingin, melainkan tidak berguna. Di tengah kenyamanan hidup, jemaat ini kehilangan ketajaman rohani. Sebuah peringatan keras bagi gereja yang lebih mengandalkan sumber daya dunia daripada hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketujuh pesan ini bukan sekedar laporan dari kondisi gereja, tetapi cermin bagi hati setiap orang percaya. Kristus yang berjalan di tengah kaki Dian Emas sedang menginspeksi jemaatnya. Apakah kita seperti Efesus, benar tetapi dingin? Atau seperti Smyrna, menderita tapi setia? Atau seperti Laodikia, nyaman tapi kosong? Nah, sejarah gereja awal mengajarkan Tuhan berbicara bukan hanya kepada gereja dahulu, tapi kepada gereja sekarang, dan suaranya tetap terdengar bagi siapapun yang mempunyai telinga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda pada saat hari ini, kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan menggerakkan setiap hati kita, menegur dan mengingatkan setiap kita dimanapun. Nah, Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Diberkati di setiap langkah kehidupan kita, dipagari setiap aktivitas kita, dan dijagai setiap langkah, dan Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Apabila diberkati dengan video ini Bapak Ibu, silakan tekan tombol subscribe, like Bapak Ibu, dan share supaya banyak teman-teman kita mendengarkan kebenaran firman. Dan tentunya kalau ada permohonan doa Bapak Ibu, silakan ketik dalam kolom komentarnya. Kami akan berdoa dan kami bisa mendoakan secara detail sesuai dengan permohonan doa Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.